Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menentukan konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan asam dan basa kuat. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan asam dan basa lemah. Mari kita simak presentasinya. Asam lemah di dalam air itu hanya terion sebagian kecil saja. Misalnya, jika kita memiliki asam sianida dilarutkan di dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ dan Cn-. Misalnya, HCN yang dilarutkan mula-mula sebanyak ekmol, maka tidak semua ekmol ini terion menjadi H+ dan Cn-, tetapi hanya sebagian kecil saja yang terion. Berbeda dengan asam dan basa kuat yang telah kita bahas sebelumnya, asam dan basa kuat itu terion seluruhnya. Tetapi untuk asam lemah, yang terion menjadi H+ dan anionnya hanya sebagian kecil saja. Misalnya yang terion adalah A mol. Maka dalam keadaan setimbang, dalam larutan akan terdapat HCN sebanyak X-A mol, H+ sebanyak A mol, dan Cn- sebanyak A mol. Karena ionisasi asam lemah itu merupakan reaksi kesetimbangan, maka kita dapat menentukan persamaan tetapan kesetimbangannya. Nah, untuk reaksi ini, yaitu HCN setimbang dengan H+ dan Cn-, maka kita bisa menuliskan persamaan kesetimbangannya, yaitu Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi Cn- per konsentrasi HCN. Nah, Anda ingat kembali bagaimana menuliskan persamaan kesetimbangan reaksi kimia yang telah kita pelajari sebelumnya. Sahabat alkemi, karena kita akan mencari pH larutan, maka kita harus menentukan harga H+ yang terdapat dalam larutan itu. Perhatikan bahwa pada keadaan setimbang, konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi Cn-. Maka kita bisa menuliskan persamaan kesetimbangannya menjadi Ka sama dengan H+ dikali H+ per HCN. Konsentrasi Cn-nya kita ganti dengan H+ karena nilainya sama. Kalau kita selesaikan persamaannya menjadi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi HCN. Nah, berarti konsentrasi H+-nya adalah akar dari Ka dikali konsentrasi HCN. Nah, perhatikan. Secara umum, ini adalah konsentrasi asam lemahnya. Maka kita bisa membuat rumus umum untuk asam lemah. Konsentrasi H+-nya adalah akar Ka dikali molaritas asamnya. Nah, Ka itu adalah tetapan ionisasi atau tetapan kesetimbangan asam. Perhatikan persamaannya bahwa Ka itu berbanding lurus dengan H+. Maka semakin besar harga Ka, semakin banyak ion H+ yang dihasilkan. Atau semakin kuat asam tersebut. Nah, semakin kuat asam berarti pH-nya semakin rendah. Nah, karena kita sudah mendapatkan konsentrasi H+, maka untuk menentukan pH-nya kita tinggal mencari pH sama dengan min log H+-nya.
Nah, selanjutnya bagaimana hubungan derajat ionisasi Ka dan konsentrasi asam lemah? Derajat ionisasi itu sudah pernah kita bahas ketika kita membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10. Nah, misalnya kita mempunyai reaksi kesetimbangan asam lemah Ha setimbang dengan ion H+ dan A-. Misalnya mula-mula kita larutkan X mol, kemudian yang terion adalah X dikali derajat ionisasinya. X dikali alfa. Maka pada keadaan setimbang akan tersisa Ha sebanyak X min X alfa, kemudian terbentuk ion H+ X alfa, dan A- sebanyak X alfa mol. Nah, tadi kita mempunyai persamaan H+ sama dengan akar dikali konsentrasi asam lemahnya. Karena kita mempunyai asam lemah Ha, berarti di sini adalah konsentrasi Ha. Kemudian kita tinggal masukkan H+-nya adalah X alfa dan Ha-nya adalah X min X alfa. Kita masukkan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian derajat ionisasi asam lemah itu sangat kecil, sehingga hanya sedikit Ha yang terion. Karena hanya sedikit yang terion, maka Ha dalam larutan dianggap tetap. Nah, ini X dikurang X alfa itu dianggap nilainya sama dengan X. Karena X alfanya sangat kecil. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. X alfa sama dengan akar Ka dikali X. Sekali lagi, ini X min X alfa itu dianggap sama dengan X karena X alfa itu sangat kecil nilainya. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kedua ruas kita kuadratkan sehingga menghasilkan X kuadrat alfa kuadrat sama dengan Ka dikali X. Kemudian mencari alfa kuadratnya, X kuadrat ini kita jadikan sebagai pembagi, sehingga alfa kuadrat sama dengan Ka dikali X per X kuadrat. Nah, diperoleh ini alfa kuadrat sama dengan Ka per X, maka alfanya sama dengan akar Ka per X. Nah, sehingga secara umum untuk asam lemah, derajat ionisasinya bisa kita tuliskan sebagai alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi sama dengan akar Ka per molaritas asamnya. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh perhitungan. Misalnya kita mempunyai HCN dengan konsentrasi 0,1 molar dan harga Ka-nya 10 pangkat min 5. Kita akan menentukan berapa pH larutan HCN itu. Nah, HCN itu merupakan asam lemah, sehingga melepaskan ion H+. Karena asam lemah, maka persamaan yang digunakan adalah H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas asamnya. Nah, kalau nanti dia adalah asam kuat, berarti kita menggunakan persamaan H+ sama dengan N dikali M asam. Nah, kita sudah mempelajari penentuan H+ dan OH- asam dan basa kuat pada video sebelumnya. Sekali lagi, karena ini adalah asam lemah, maka persamaan yang kita gunakan adalah H+ sama dengan akar Ka dikali M asam. Nah, kita tinggal memasukkan molaritas asamnya adalah 0,1, kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga kita mempunyai persamaan ini, kemudian 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Kemudian diakarkan, berarti 10 pangkat min 3 molar. Nah, kita sudah mempunyai H+ sebanyak
1 kali 10 pangkat min 3 molar, maka pH-nya adalah 3. Nah, ingat kembali bagaimana menentukan pH ketika sudah diketahui konsentrasi H+ tanpa menggunakan perhitungan logaritma. Nah, bagaimana dengan basa lemah? Basa lemah itu juga hanya sedikit yang mengalami ionisasi di dalam air. Sehingga reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Misalnya kita mempunyai basa lemah BOH yang dilarutkan dalam air akan setimbang dengan ion B+ dan OH-. Nah, ion OH- untuk basa lemah itu dapat ditentukan dengan persamaan OH- sama dengan akar KB dikali M basa. Caranya sama persis dengan asam lemah. Tetapi kalau asam lemah itu melepaskan H+, dan H+-nya itu sama dengan akar Ka dikali M asam. Sementara untuk basa lemah itu melepaskan OH- dan konsentrasi OH-nya sama dengan akar KB dikali M basa. Persamaannya mirip ya dengan asam lemah. Nah, KB itu sama dengan tetapan ionisasi basa. Semakin besar harga KB, semakin kuat basanya. Nah, kalau basanya makin kuat, pH-nya semakin tinggi. Berarti kalau KB-nya besar, pH-nya tinggi atau makin basa. Lalu karena kita sudah mempunyai konsentrasi OH-, maka kita bisa menentukan harga POH-nya. POH sama dengan min log konsentrasi OH- dan pH-nya 14 dikurang POH. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki NH4OH 0,1 molar dengan KB 1 kali 10 pangkat min 5. Berapa pH-nya? Nah, kita tinggal tentukan bahwa NH4OH itu adalah basa lemah karena basa melepaskan ion OH- dan ion OH-nya ditentukan dengan persamaan ini. OH- sama dengan akar KB dikali M basa. Kemudian kita lihat dalam soal KB-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, kemudian molaritasnya adalah 0,1. Kita masukkan seperti ini, 0,1 itu adalah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 6, kemudian diakarkan, hasilnya 10 pangkat min 3 molar. Nah, karena ini adalah OH-, maka kita akan memperoleh POH. Nah, POH-nya adalah 3. Kemudian pH-nya 14 dikurang POH. 14 dikurang 3 adalah 11. Nah, demikian. Sahabat-sahabat alkemi, jika molaritasnya belum diketahui di dalam soal, maka Anda harus menggunakan persamaan-persamaan untuk menghitung molaritas. Ingat kembali, molaritas itu adalah mol per liter atau mol per volume, volumenya dalam liter. Atau jika diketahui massa dan volume, kita bisa menghitung molaritasnya adalah massa per mr kali 1000 per volume, volumenya dalam mililiter. Misalnya soal ini, larutan NH3 dibuat dengan cara melarutkan 4,48 liter dalam keadaan STP, sehingga diperoleh larutan NH3 sebanyak 2 liter. Jika KB NH3 10 pangkat min 5, berapa pH-nya? Nah, kita ketahui NH3 adalah basa karena memiliki KB. Nih. Kemudian kita tentukan OH-nya dengan persamaan ini. Tetapi setelah kita mencermati soal, molaritas basanya belum diketahui. Nah, kita harus mencari molaritas basanya dulu, yaitu mol per liter. Kemudian setelah kita teliti lagi, ternyata molnya belum ada. Maka kita harus tentukan, kalau diketahui volume seperti ini dalam keadaan STP, maka
molnya bisa kita tentukan dengan persamaan V per 22,4. Diingat konsep mol di kelas 10. Nah, sehingga kita bisa memasukkan angka-angkanya 4,48 dibagi 22,4 adalah 0,2 mol, sehingga molaritas basanya adalah 0,2 mol per 2 liter sama dengan 0,1 mol per liter atau 0,1 molar. Nah, ini baru kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh OH-nya adalah ini Kb-nya, kemudian ini 0,1 molar yang kita hitung dari sini. Nah, demikian. Sehingga diperoleh OH-nya adalah akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Karena ini OH, maka kita peroleh POH-nya. POH-nya adalah 3 dan pH-nya adalah 14 min POH sama dengan 11. 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, demikian sahabat-sahabat alkemi, bagaimana menentukan H+ dan OH- dalam larutan asam dan basa lemah. Asam lemah akan melepaskan H+ dan konsentrasi H+-nya sama dengan akar Ka dikali M asam. Sementara untuk basa lemah akan melepaskan OH- dengan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M basa. Nah, sebagai latihan, Anda bisa coba menghitung berapa pH larutan 500 ml amoniak 0,1 molar jika Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah basa lemah. Kemudian larutan gram asam asetat dalam 200 ml larutan bila diketahui Ka asam asetat 10 pangkat min 5 dan massa molekulnya 60. Nah, ini berarti Anda harus mencari molaritasnya dulu menggunakan persamaan massa per mr dikali 1000 per volume. Kemudian 100 ml asam format 0,1 molar, alfanya sama dengan 0,1%. Berarti Anda nanti harus mencari berapa harga Ka-nya. Setelah diperoleh harga Ka, Anda bisa menentukan harga H+-nya. Baru menentukan pH-nya. Untuk yang nomor 2, diketahui pH-nya 4 dan dia adalah asam format, tentukan harga Ka-nya jika alfanya 0,005. Nah, silahkan dicoba. Alfa sama dengan akar Ka per molaritas asam. Nomor 3, ada larutan NH4OH 0,1 molar, pH-nya 10. Nah, ini basa, pH-nya 10, berarti harus Anda cari dulu POH-nya. POH-nya adalah 14 dikurang pH. Baru kemudian Anda bisa tentukan alfanya. Nomor 4, asam asetat pH-nya 3 dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Berarti Anda harus mencari dulu molaritasnya berapa. Dari pH Anda peroleh H+, kemudian H+-nya sama dengan akar Ka dikali M asam, maka Anda akan memperoleh M asamnya. Kemudian M asam digunakan untuk mencari berapa gram asam asetatnya dengan persamaan mol per liter atau massa per mr kali 1000 per volume dengan volume mililiter. Nah, yang terakhir ini hampir sama dengan soal yang tadi sudah kita bahas. Ada larutan NH4OH dibuat dengan cara mengalirkan 0,672 liter gas NH3 dalam keadaan STP. Nah, berarti Anda harus cari dulu molnya. Setelah ketemu molnya, Anda cari berapa molaritasnya. Dari molaritas Anda tentukan OH-nya berapa. Kemudian Anda peroleh POH. Kemudian Anda tentukan pH-nya. Nah, selamat berlatih. Mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.